Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zahra Snedila dengan NIM 208166029. Di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat konsumen. Masyarakat konsumen adalah sebuah masyarakat yang diorganisasikan seputar konsumsi ketimbang produk, barang, dan jasa. Fakta yang melatar belakangi kemunculan masyarakat konsumen antara lain: 1. Meningkatnya konsumen masyarakat dan meningkatnya performance kondisi perekonomian. 2. Ketika jam kerja masyarakat di berbagai sektor perekonomian mulai mengalami penurunan. 3. Kebutuhan masyarakat untuk memperlihatkan identitas sosialnya. 4. Estetisasi kehidupan sehari-hari yang ditampilkan masyarakat. 5. Perkembangan gaya hidup dan pembelian barang tertentu. Dalam banyak hal dipahami sebagai posisi sosial masyarakat. 6. Posisi ekonomi konsumen dalam banyak hal telah menggantikan posisi sosial warga negara dan ditawarkan layaknya barang dan jasa. 7. Di era masyarakat konsumsi, apa yang diperdagangkan tidak hanya menyangkut barang dan jasa yang semakin meningkat jumlahnya, tetapi pengalaman manusia dan aspek kehidupan sehari-hari manusia pun telah termodifikasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang materi masyarakat konsumen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Siti Fatona, NIM 2081403. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perilaku konsumen. Konsumen adalah salah satu unit pengambil keputusan dalam ekonomi yang bertujuan untuk memaksimalkan keputusan dari berbagai barang atau jasa yang dikonsumsi. Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, maupun orang lain, dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Pengertian konsumen menurut James M. Engel bahwa perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha mendapatkan dan menggunakan barang-barang jasa ekonomis, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan dan menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dipengaruhi oleh lingkungan. Ada 3 cara langkah terbaik memahami perilaku konsumen. Yang pertama yaitu perspektif konsumen. Langkah pertama ini menentukan bagaimana cara yang praktis dalam menggambarkan alasan-alasan konsumen memilih satu barang daripada barang yang lain. Yang kedua yaitu keterbatasan anggaran. Sudah pasti konsumen akan mempertimbangkan terkait harga. Yang ketiga yaitu pilihan-pilihan konsumen. Dengan adanya perspektif konsumen dan keterbatasan pendapatan mereka, konsumen akan memilih untuk membeli kombinasi barang-barang yang dapat memaksimalkan kepuasan mereka. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama yaitu kekuatan sosial budaya. Nah, di kekuatan sosial budaya ini dipengaruhi lagi oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama yaitu faktor sosial. Yang pertama yaitu faktor budaya. Budaya merupakan hasil kreativitas dari generasi satu ke generasi berikutnya yang sangat menentukan bentuk perilaku dalam kehidupan sebagai anggota masyarakat. Contohnya, dengan adanya pergeseran budaya yang semakin cepat menuntut masyarakat untuk mengikutinya. Yang kedua yaitu faktor kelas sosial, di mana masyarakat tentunya mempunyai kelas sosial yang berbeda dan mereka mempunyai perilaku yang berbeda. Yang ketiga yaitu faktor pengaruh kelompok. Pengaruh kelompok terhadap perilaku konsumen menentukan dalam membeli barang dan merek sesuai dengan aspirasi kelompok. Yang keempat yaitu faktor keluarga. Faktor keluarga merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumen, di mana ketika seorang akan membeli suatu barang, pasti dia akan bertanya terlebih dahulu kepada keluarganya terkait barang yang akan dikonsumsi. Sekian pemaparan materi dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suntia Nawati, NIM 208160626. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya yang sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang akan saya paparkan ini adalah poin yang ke-B, yakni kekuatan faktor psikologis, yang mana di dalamnya memuat 4 poin. Yang pertama ada faktor pengalaman belajar. Perilaku konsumen dapat kita belajari karena perilaku konsumen ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman belajar, di mana nantinya pengalaman belajar akan menentukan dalam pengambilan keputusan dalam membeli. Yang kedua ada faktor kepribadian, di mana kepribadian adalah salah satu bentuk dari sifat-sifat yang ada pada individu yang juga mempengaruhi perilaku konsumen. Biasanya kepribadian ini ditentukan oleh 2 aspek, yakni aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal mencakup motif IQ, persepsi, pola pikir, dan emosional. Sedangkan faktor eksternal melingkupi keluarga, masyarakat, sekolah, dan lain-lain. Adapun yang ketiga yakni faktor sikap dan keyakinan. Sikap adalah suatu penilaian terhadap baik atau buruknya, juga terhadap suka atau tidak suka seseorang. Atau juga sikap adalah perasaan emosional yang tindakannya cenderung ke arah berbagai objek. Dalam hubungannya dengan perilaku konsumen, sikap dan keyakinan sangat berpengaruh karena dapat menentukan suatu produk, merek, dan pelayanan. Dan yang terakhir yaitu konsep diri atau self-concept, di mana konsep diri ini adalah sebagai cara kita melihat diri kita sendiri dalam waktu tertentu sebagai gambaran tentang apa yang kita lakukan atau tentang apa yang kita pikirkan. Dalam hubungannya dengan perilaku konsumen, pedagang harus bisa menciptakan situasi sesuai dengan apa yang diharapkan pembeli agar nantinya dapat terjadi kesepakatan atau menentukan keputusan untuk membeli. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada pengucapan yang kurang tepat, mohon untuk dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hindi Astuti, NIM saya 208 160 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda atau barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Selain untuk tujuan konsumsi atau menghabiskan kegunaannya, suatu benda juga dipergunakan sebagai benda produksi. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi, satu yaitu tingkat pendapatan, kedua tingkat harga, ketiga tingkat sikap dan gaya hidup, keempat adat istiadat, kelima model barang, keenam kegiatan berkompetensi dengan konsumen lain, dan ketujuh selera konsumen. Selain itu, ada pun ciri-ciri pembagian benda konsumsi. Kesatu, benda-benda yang dikonsumsi adalah benda ekonomi atau benda yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Kedua, barang yang dikonsumsi merupakan buatan manusia, contohnya seperti motor, mobil, dan lain-lain. Ketiga, barang yang dikonsumsi ditunjukkan langsung untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan hidup manusia. Keempat, barang yang dikonsumsi akan habis atau akan mengalami penyusutan yang pada akhirnya barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi. Kelima,
atas dasar habis tidaknya suatu benda pada saat dikonsumsi. Benda konsumsi dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, benda yang habis dalam sekali pemakaian, contohnya seperti makanan, minuman, dan obatan, serta dan lainnya juga. Kedua, benda yang pemakaiannya berulang-ulang atau pemakaiannya dalam waktu relatif lama, contohnya seperti baju, tas, dan lain-lain. Tujuan kegiatan konsumsi yaitu mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap, menghabiskan nilai guna barang sekaligus memuaskan kebutuhan secara fisik atau rohani, memenuhi kebutuhan hidup secara langsung, mempertahankan status sosial dan status keturunan, dan mendapatkan keseimbangan hidup dan lain-lain juga. Ada banyak faktor yang menentukan pengeluaran konsumsi seseorang. Oleh karena itu, perlu melakukan kegiatan konsumsi secara bijaksana. Hal ini sebaiknya dilakukan oleh semua orang. Cara paling mudah dan efisien serta sederhana adalah dengan membuat terlebih dahulu daftar jenis dan jumlah barang yang akan dikonsumsi atau dibeli sesuai dengan kebutuhannya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sopadian Permata. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika sosial konsumsi, yang dimana menurut Jean Baudrillard mengatakan bahwa yang membentuk consumer society adalah suatu logika sosial diferensiasi, yaitu keinginan individu untuk terus-menerus mengkonsumsi dengan tujuan untuk memperoleh status sosial sebagai penanda kesejahteraan. Inilah yang mengubah pola kehidupan masyarakat. Ketika suatu kondisi melimpah ruahnya, barang-barang produksi diasumsikan sebagai suatu tindakan untuk mewujudkan masyarakat yang makmur. Dan yang dimaksud Baudrillard di sini yaitu konsumsi sehari-hari yang semakin signifikan dengan upaya pemenuhan kedudukan sosial atau penerimaan sosial, sehingga makna konsumsi di sini berubah menjadi hierarki sosial dan masyarakat selalu mendambakan kebahagiaan di dalamnya. Dan di sini kita dapat mengetahui bahwa sangat diperlukannya produktivitas barang sebanyak-banyaknya agar kesejahteraan itu terwujud. Inilah kondisi nyaman yang dinyatakan oleh Baudrillard dalam masyarakat konsumsi. Namun, jangan lupa bahwa masyarakat konsumsi sangat diidentikan dengan pertumbuhan. Kenapa pertumbuhan? Ya karena itu sering diartikan sebagai bentuk kemakmuran. Ketika kebahagiaan menjadi sesuatu yang dapat terukur melalui barang-barang produksi, dan ini yang disebut sebagai kenikmatan total dan bersifat batiniah. Namun, pada dasarnya masyarakat dihukum dengan ekonomi magis, yaitu ideologi konsumsi yang melekat pada publik melalui institusi kelas. Mengapa melalui institusi kelas? Karena latar belakang kelas dari berbagai pendidikan membuat tindakan seseorang untuk memiliki pilihan yang berhadapan dengan sosial. Inilah yang disebut dengan diskriminasi radikal yang terjadi dalam institusi kelas dan membuat tindakan konsumerisme ini tetap ada. Logika sosial diferensiasi seperti ini yang mengakibatkan selalu ada keinginan individu untuk menuju pencapaiannya, dan diferensiasi pada dasarnya terbentuk karena pemenuhan hasrat yang tadi. Ada semacam logika sosial yang bertumpu pada pemuasan kebutuhan dan kesenangan melalui konsumsi, sehingga itulah yang menyebabkan terbentuknya logika sosial konsumsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Rizky, NPM 208130313. Di sini saya akan menjelaskan tentang industri budaya. Istilah industri budaya pertama kali diperkenalkan oleh Theodor Adorno dan Max Horkheimer
Adorno menjelaskan bahwa produksi budaya itu ditandai oleh beberapa karakteristik, yaitu yang pertama oleh standarisasi, yang kedua masifikasi, yang ketiga komodifikasi. Adorno menekankan budaya yang diproduksi secara standar dan masif tidak berasal dari ekspresi kultural rakyat kebanyakan, tetapi produk dari industri semata. Industri budaya menyatukan yang lama dengan yang familiar. Secara bersamaan, media dipahami memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi realitas. Publikasi media yang masif melalui film, radio, majalah dinilai mampu menetapkan standarisasi produksi budaya. Hal tersebut menjadi dasar para pemodal untuk memanipulasi kebutuhan massa melalui industrialisasi budaya. Media-media massa di Indonesia hampir sebagian besar berada dalam sistem kapitalis. Maka, para pengguna media di Indonesia tak jarang yang terpengaruh dengan budaya-budaya baru dan spontan produksi media. Industrialisasi dan komodifikasi budaya dalam praktis publikasi media massa dengan tujuan komersil telah merampas subjektivitas individu sebagai konsumen aktif. Nah, di sini bermaksud memberikan deskripsi ilmiah terhadap praktik manipulatif media massa dalam orientasi komersial memiliki pemilik modal maupun media, sehingga dapat menjadi refleksi diri dalam memahami agenda tertentu dalam pesan dan media tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.